Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Engkau adalah center dari semuanya yang kami lakukan. Dan kami mengucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Dan Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan menutup bungkus setiap kami. Engkau yang akan menghibur yang terluka, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau membebaskan yang terbelenggu. Karena Engkau adalah Allah center dari semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Biar semua pujian penyembahan kami boleh naik dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman, kami akan belajar tentang apa yang Engkau ingin untuk sampaikan pada kami. Biarlah kami boleh menangkap Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom saudara, mari kita buka dari Yeremia 2 ayat yang ke-13. Judul renungannya hari ini adalah The Spring of Living Water ya. Nah ini adalah ayat tentang the spring of living water. Apa yang sebenarnya Tuhan suka katakan. Kita sebagai orang Kristen sering banget ya dengar sumber air. Ya, Yesus adalah the spring of living water. Nah, tapi ini kita hari ini mau belajar pengertiannya tentang kenapa Tuhan itu dalam hidup kekristenan sering banget ngomong akulah sumber air ya. Di dalam Yeremia 2 ayat 13 dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan, Aldi itu enggak ya? Tulis bahasa Inggrisnya enggak? Weh, luar biasa. Ya. For my people have committed 2 evils. They have forsaken me, the fountain of living water, and hew them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Ya. Jadi Tuhan berkata dalam firman ini jelas, ya, bahwa meninggalkan air yang hidup, sumber air yang hidup, dan menggali akan kolam bagi diri kita sendiri itu adalah suatu kejahatan, alias dosa. Oke, boleh dimatikan ayatnya dan saya akan bahas tentang hal ini saudara. Waktu saya membaca ayat ini, ya, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Yang pertama kenapa? Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, lalu mereka menggali kolam buat diri mereka sendiri. Artinya apa sih Tuhan? Kok menggali kolam buat diri kita sendiri? Itu artinya sama dengan meninggalkan Tuhan, dan itu adalah kejahatan dan dosa di mata Tuhan. Kalau namanya dosa itu serius loh saudara. Ya, dosa itu adalah sesuatu yang artinya upahnya apa? Kebinasaan. Nah, jadi hari ini saya diajarin Tuhan tentang hal ini. Ada 2 pilihan di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah dia gandol ke Tuhan dan dia menjadikan Tuhan sebagai sumber segalanya, sumber pengharapannya. Dan yang kedua adalah orang yang hidupnya untuk dirinya sendiri. Alias kalau orang Cirebon ngomong pengennya selamat dewek. Nah, orang yang selamat dewek ini kata Tuhan malah gak selamat. Karena apa? Kalau kita itu gaya hidup kita, cara hidup kita gandol ke Tuhan dan sifatnya mau menyalurkan kepada orang lain, itu kita gak akan kekeringan. Ini firman ya, bukan saya, ini firman. Kalau kita ini punya sikap hati sebagai orang percaya, dua-duanya orang percaya, tapi kita punya sikap hati Tuhan kok adalah sumber dari hidupku, kita gak akan takut dan kita gak akan egois. Karena sikap hidup kita itu untuk menyalurkan. Ya. Living water itu apa sih saudara? Living water itu sumber air. Dan apakah ada sumber air yang hanya menetap dalam satu tempat? Gak ada. Sumber air itu sifatnya apa? Dia akan mengalir. Sumber air
akan terus mengalirkan air. Kalau dia itu cuman di satu tempat, dia akan bludak. Nggak akan berfungsi, bludak airnya. Tapi kalau sumber air itu sifatnya apa? Dia akan mengalir menjadi apa? Sungai. Lalu sungai itu akan mengalir lagi menjadi apa? Anak-anak sungai. Jadi Tuhan ngomong hidup kekristenan yang benar adalah saat kita gandol ke Tuhan. Dan Tuhan mau mengalirkan sesuatu lewat hidup kita kepada orang lain dan kepada banyak perkara, banyak aspek. Dan sungai itu akan juga mengalir unlimited menjadi sungai-sungai kecil. Jadi saya dapat pengertian kalau kamu sikap hidupnya gandol ke Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber yang engkau percaya. Tuhan, aku gak takut, aku mau mengalirkan semua yang daripadamu. Ya, itu nanti kita berkatnya unlimited. Ada amin gak? Unlimited. Tapi kalau kita kerjanya cuman, untungnya apa ya buat saya? Saya ngelakuin ini untungnya apa ya buat saya? Kamu dikasih proyek sama Tuhan, kamu cuma mikirin cuannya apa ya buat saya? Itu artinya kita cuman sekedar gali kolam. Dalam bahasa Inggrisnya itu bahkan bukan kolam. Cistern itu adalah tangki air. Tuhan ngomong, kalau kamu cupet pikirannya cuman untungnya apa buat saya, untungnya apa buat saya, dan hidup kamu tidak pernah dipakai untuk melayani dan mengalirkan sesuatu kepada orang lain, itu artinya kamu lagi gali kolam bocor. Tangki air. Oh cuman cukup buat saya, udah gak apa-apa. Saudara, di Bali waktu itu saya pernah datang ke daerah yang mengalami kekeringan. Ya, di Bali itu gak seindah yang kita bayangkan, saudara. Di Bali itu kayaknya pusat turisme terbesar di dunia. Kalau kita ke Kuta, kemana-kemana itu kan semuanya wow, kayaknya semua orang Bali kaya. Saya waktu pas ke Bali kemarin dapat kesempatan melayani di daerah yang kurang air. Dan mereka itu ya, sampai harus bikin tandon-tandon air. Ya ini cistern ini, tangki-tangki air untuk menampung bagi diri mereka. Tapi itu pun mereka selalu akan kekurangan. Karena apa? Karena cuman tangki air. Mereka tidak mendapatkan sumber air di daerah mereka. Kalau hidup kita isinya cuman tidak mau mengalirkan, maka jatah kita apa, saudara? Cuman kolam tangki. Dan Tuhan juga berkata udah gitu bocor lagi. Kita gak mau seperti itu, dan kita yakin di semua di tempat ini tidak ada yang mau gaya hidup kekristenan kita tidak mengalirkan apapun, tidak menjadi sungai, tidak menjadi anak sungai, tapi malah kita justru sekedar tangki air. Tangki air itu apa? Berkat buat aku simpen. Berkat, oh buat aku simpen. Berkat buat aku simpen. Supaya nanti kalau masa resesi aku gak kekurangan. Tuhan ngomong, cara berpikir yang hanya untuk aku. Untungnya apa buat saya? Pelayanan untungnya apa buat saya? Dikasih Tuhan perintah ini, untungnya apa buat saya? Tidak pernah hidupnya mengalirkan apapun. Itu adalah seperti tangki air yang bocor. Nah, saya waktu merenungkan akan hal ini, saya itu ingat apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan di tempat ini. Di Gracia. Saudara tahu kalau mama saya ketemu sama businessman Cirebon, ya, mereka itu selalu ngomong ke mama saya, ke Ibu Nani. Ibu Nani itu ngapain sih? Gracia bikin radio, bikin sekolahan, ya, bikin dapur, bikin apa ini itu. Kok saya ngelihat secara segi bisnis itu tidak menguntungkan itu. Coba saya tanya si Bu Nani, emang sekolah menguntungkan? Terus mama saya ketawa, ya enggak lah sekolah yang enggak menguntungkan. Wong bayar serelanya. Ya dalam artian antara apa yang dikeluarkan dengan pendapatan dari uang sekolah itu sangat jauh. Ya sekolah ya jelas enggak menguntungkan. Apalagi radio. Radio itu adalah suatu hal yang kita bayar listrik mahal, kita bayar kru mahal, tapi iklan-iklan yang besar-besar dari rokok, dari minuman keras tidak boleh masuk, kita iklannya terbatas. Jadi otomatis ya kita nggak bisa seperti radio yang sekuler. Nah terus
pemimpin ya orang bisnismen yang nanya ke mama saya, lah jadi itu untungnya apa Bu Nani? Bikin sesuatu hal yang udah pasti rugi tiap bulan. Tapi mama saya berkata, ya itu emang fungsinya tempat ini. Bukan untuk nampung uang kas, tapi kita jadi berkat. Mengalirkan. Supaya orang yang kaya bisa sekolah, orang yang miskin bisa sekolah. Kayak Ibu Ina ngomong, saya punya misi sekolah saya. Kan ada sekolah yang memberi beasiswa kepada siswa yang pintar, ya kan? Miskin gak apa-apa tapi pinter. Nah, tapi kasihan dong yang miskin tapi kurang pinter. Nah, Ibu Ina juga punya visi seperti itu waktu awal bikin sekolah. Jadi udah pasti sekolah kita isinya gak cuma anak pinter, anak yang kurang pintar dan kurang uang. Ya kan? Karena itu visinya untuk memberi, gak mikirin untungnya apa buat saya, untungnya apa buat saya. Nah, tapi saudara, dengan semua tekor tiap bulan yang kita alamin, saya mau menyaksikan bahwa selama pandemi, saat sekolah lain yang dalam tanda kutip kasnya penuh, yang dalam tanda kutip uang sekolahnya mahal, mereka mecat banyak guru. Mereka mecat banyak OB, office boy. Saya yang menyaksikan sendiri. Karena sekolah yang dalam tanda kutip uang kasnya penuh, kolam mereka penuh. Karena apa? Gak pernah tekor tiap bulan. Tapi saat musim kering itu tiba, saya mau saksikan sekolah yang mahal-mahal itu, mereka mecat guru, mereka bahkan memotong gaji guru, dan beberapa OB-nya dikeluarkan dan datang ke terbang. Karena apa? Karena di sini kita nggak pakai sistem kolam bocor. Kita pakai sistem apa? Sumber air hidup. Dan saya waktu itu menyaksikan, kok lucu ya. Di saat kekeringan, di saat pandemi 2 tahun kemarin itu, multimedia itu kerjanya double. Mama berkata, Ibu Nani berkata, ayo sekarang, mulai sekarang walaupun jemaat banyak yang gak bisa datang, kita harus bagus banget streamingnya. Kalau perlu tambah alat yang bagus-bagus, tambah alat. Supaya jemaat yang tidak bisa datang mereka tetap diberkati. Dan saudara tahu, kalau secara kasat mata yang datang mungkin sedikit. Uang persembahan kalau kita mikirin kas, waduh lagi pandemi gini persembahannya pasti sedikit. Tapi saudara tahu jemaat streamingnya itu dari berbagai kota sampai luar negeri, itu mereka ngelihat ada spring of living water yang kena ke mereka. Sehingga mereka juga akhirnya mungkin persembahan yang di sini sedikit. Tapi yang ngirim online, yang ngirim banyak. Kan apa? Mereka ngerasa dicipratin air hidup. Karena kita tidak cuma mikirin kolam kecil, kita bagi keluar. Dan Tuhan katakan berkatnya akan unlimited saat engkau memakai spring of living water itu untuk mengalir sampai jadi sungai, sampai jadi anak sungai. Unlimited. Nah saudara, saya waktu belajar tentang firman ini, saya berkata, Tuhan, kami juga mau ngalamin secara pribadi dong. Amin. Kalau saudara berada di tempat ini, saudara berjemaat di tempat ini, saudara ngelihat pemeliharaan Tuhan atas tempat ini. Tempat ini gak pernah mikirin kasnya berapa, tapi apa yang Tuhan mau kita salurkan. Tuhan apa yang Tuhan mau. Dan terbukti selama pandemi, selama musim kekeringan, saat gereja-gereja lain, saya nggak katakan semua gereja ya, ada juga gereja-gereja yang justru saat pandemi mereka maju, mereka tidak kekeringan, banyak juga, nggak cuman Gracia, tapi ada banyak yang cuman mikirin diri sendiri. Wah, uang jemaat, uang kasnya sedikit ya, jemaatnya sedikit, ya udah kita nggak usah gerak dulu, udah, pokoknya pakai apa yang uang kas yang ada untuk keperluan intern. Saudara tahu orang yang berpikir seperti itu sedang menggali kolam bocor. Mereka going nowhere.
Tapi justru orang-orang, gereja-gereja, sekolah-sekolah yang mau bergerak di saat musim kering, itu justru sama Tuhan diputar balik keadaan yang menjadi suatu sumber mata air. Dan saya juga rindu dalam hidup kita pribadi kita ngalamin hal ini. Gak cuman dalam lingkup gracia atau dalam lingkup pelayanan. Tapi dalam hidup kita pribadi-pribadi kita menjadikan Tuhan sebagai the source, sebagai sumber air yang akan mengalir lewat hidup kita jadi berkat buat orang lain. Dan itu membutuhkan perubahan mindset, perubahan cara berpikir. Saat kita terima dari Tuhan, yang harus pertama kita lakukan adalah misalnya kita dapat proyek ya, atau kita dapat apapun. Apa yang dipikirkan pertama kali oleh otakmu itu sebenarnya adalah mindsetmu, ya, mindset kita. Apakah kita itu masih setiap kali selalu berkata, untungnya apa buat saya? Apa yang bisa menguntungkan? For me, untuk aku. Atau kita harus berkata, hidupku memang untuk nyalurkan berkat. Ibu Guatlan mengalami, ya, dia itu mendapat tugas yang sangat berat, saudara, menurut saya. Ya, dia itu adalah kepala perminyakan di taman. Semua yang keluar di taman harus masuk ke Ibu Guatlan baru disalurkan karena supaya terarah. Dan menurut saya tugas Ibu Guatlan itu berat. Karena apa? Karena tiap hari WA-nya itu isinya ratusan chat dari berbagai kota dan negara. Untung HP-nya bertahan dan tidak hang gitu ya. Atau mungkin pernah hang, saya nggak ngerti. Ya. Dan jujur ya saudara, nggak dikasih uang. Kalau misalnya per minyak dikasih 1.000 lumayan ya tante ya. Ini dia ngirim sampai ke Polandia, sampai kemana, sampai ke ujung bumi. Ya, dia melakukan dengan tanpa pamrih. Ya. Dan sebenarnya kalau mau mikir, lah untungnya buat apa ya? Untungnya saya tuh apa nih? Sibuk hidup saya separuh hari ini ngurusin chattingnya orang, minta minyak, minta madu, minta segala macam. Itu kalau ada minyak baru diumumkan Bu Nani mungkin dia udah lemes. Waduh ini nanti mulai siang ini kayaknya chat saya penuh lagi nih. Kalau begitu ada jenis baru di taman itu pasti udah chatnya udah banyak. Nah, untungnya apa? Tapi saya ngelihat dia selalu melakukan dengan sukacita, dengan pengucapan syukur. Dan akhirnya dia bersaksi. Aduh, pokoknya saya sih bersyukur aja lah jadi bagian perminyakan. Karena bagaimanapun berkatnya tetap kecipratan. Ya, misal ada orang datang ke taman ya dari luar kota. Pasti pengen ketemu Bu Guatlan. Ya kan? Siapa sih yang ngasih minyak sama saya baik pisan. Jawabnya juga ramah. Saya nanya macam-macam tuh dijawabnya baik. Akhirnya kenal. Oh ini toh yang namanya Bu Guatlan. Bu ini sedikit oleh-oleh Bu dari kita kan. Ya kan? Dan saya melihat hal itu menjadi sukacita dalam hidupnya Bu Guatlan. Ya. Apa? Jadi kalau kita hidupnya mengalirkan, berkat kita unlimited. Ya. Dan itu harus terjadi dalam hidup, nggak cuman pelayanan di Gracia ini dalam lingkup, tapi itu harus menjadi suatu gaya hidup bagi kita. Sehingga kita itu saat hidup kita ini dipakai Tuhan untuk melayani orang lain. Maka kita itu sebenarnya sedang membuka kapasitas kita untuk sesuatu hal yang sangat besar dan yang tidak terbatas. Ya. Tuhan itu tidak pernah suka anaknya nimbun. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh nabung. Tuhan kan berkata bijaksana, tetap berhemat. Itu tetap ya. Saya tidak ngomong ini bukan kita ngambur-hamburin. Tapi Tuhan itu tidak pernah menyuruh kita untuk nimbun. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang dikasih sama Tuhan, 3 orang. Yang 2 dia memakai talentanya itu untuk menyalurkan. Untuk dia invest di sini, invest di sana. Untuk dia mengeluarkan uang itu untuk sesuatu yang tuannya suka. Ya. Tapi yang satu punya satu ditimbun. Tuhan itu nggak selalu seneng orang nimbun. Ya. Tuhan itu sistemnya adalah, sistem kerajaan surga itu apa? Menyalurkan, mengalirkan, mengembangkan.
Nah, itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya, mengembangkan apapun yang Tuhan taruh. Dan jangan cuman untuk diri kita, pikirkan juga akan apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Ya, itu tentang talenta. Tuhan itu nggak suka kalau nimbun sama dengan kolam bocor. Ya, saya juga pernah baca cerita tentang seorang yang lagi berjalan di salju ya waktu itu ya. Orang yang berjalan di salju lalu dia itu berdua sama temennya sudah kehilangan arah, sudah kehilangan makanan minuman karena mereka terjebak di badai. Lalu suatu saat mereka lagi berjalan berdua itu, mereka menemukan ada satu orang yang pingsan, masih hidup. Lalu temannya berkata, ini kasihan orang ini, saya akan gendong. Temannya ngomong, kamu goblok, kamu sendiri lagi kejebak salju, kamu menggendong orang ini. Ya. Itu namanya kamu cari mati. Kamu akan mati lebih cepat. Kamu energinya kebuang. Kita udah gak punya makanan minuman. Tapi orang ini berkata, kasihan dia masih punya chance hidup. Nafasnya dan detak jantungnya sebenarnya masih baik. Cuman dia hipotermia, jadi kedinginan sekali. Kalau saya gendong, dia akan lebih hangat. Mungkin bisa bertahan. Lalu akhirnya si orang ini menggendong orang yang pingsan itu. Akhirnya mereka berjalan bertiga. Dan ini menurut cerita, ini adalah cerita benar saudara, cerita kesaksian benar. Ya, cuman akhirnya diceritakan berkali-kali. Akhirnya yang terjadi apa? Saat sampai di pos, yang bertahan hidup hanya 2 orang. Yaitu siapa? Orang yang menggendong dan orang yang digendong. Sedangkan orang yang satu, dia akhirnya mati di badai. Kenapa? Karena ternyata saat orang menggendong seseorang, itu badannya bergesekan. Ya, sehingga menimbulkan panas. Sehingga 2 orang ini walaupun energinya dia terkuras, tapi badan dia mendapat suplai panas yang cukup untuk dia berjalan sampai ke pos. Sedangkan orang yang satu akhirnya dia kedinginan mati. Ya. Jadi saya ngerasa Tuhan memang dalam hidup kekristenan itu yang Tuhan ingin. Tuhan tidak pernah suka anaknya nimbun untuk dirinya sendiri. Tuhan memang selalu senang saat kita menyalurkan. Nah, saya mau katakan menyalurkan itu ya saudara, enggak serta-merta cuman masalah duit. Apapun dalam hidup ini. Ya, misalnya saudara ngelihat ada teman saudara butuh nasihat, butuh pertimbangan, saudara mungkin bukan urusan gue. Kalau secara manusia pengennya ngomong gitu, ya. Tapi mungkin kalau Roh Kudus ngerakin, tolong dia, ajak ngomong dia. Kita menyalurkan, itu artinya kita tuh menyalurkan. Gak cuman, halah wong masalah rumah tangga gue aja gak beres, masa gue mau ngurusin rumah tangga dia. Nah itu namanya gak mau nyalurin. Cuman mikirnya aku. Tapi saat Tuhan berkata, ayo jadi spring of living water, ayo jadi saluran, ayo jadi sungai dan anak-anak sungai. Maka kita harusnya saat Roh Kudus menggerakkan sesuatu, kita ikut bergerak. Itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita gegabah. Ya. Kata Sofi suruh jadi saluran. Salur. Tapi tidak sesuai sama yang Tuhan mau, malah konyol. Ya kan? Kenapa? Kok saya udah nyalurin, kok tidak ada dampaknya apa-apa buat saya? Ya itu, kita harus bertanya-tanya dengan Roh Kudus. Apa yang harus kita salurkan? Kapan kita harus menyalurkan? Tapi saat Roh Kudus berkata dan kita dalam hati ini kuat sekali berkata, ayo salurkan, kita jangan ngelawan, lakukan. Saat itulah sebuah sungai terbuka buat kita. Kita nggak cuma jadi kolam yang bocor, tapi sebuah sungai sedang dialirkan. Ya, jadi kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan Roh Kudus untuk kita tahu hidup kita ini buat apa, saudara. Jangan cuman kerja sudah dapat uang, cukup buat keluarga saya, enough. Terus saat Roh Kudus mengetuk hati kita untuk yang lain, nanti repot. Saat Roh Kudus mengetuk kita untuk ayo salurkan untuk orang itu, saya bayar masih mengkenen. Masa saya harus membantu dia? Nah itu, hindari semua itu. Saat Roh Kudus
mengarahkan kita, hati kita ini berdebar-debar dan berkata, aku mau do that, aku mau melakukan ini nih. Itu artinya Roh Kudus sedang ngomong, ayo jadi saluran, ayo jadi saluran. Dan kita melakukan dalam ketepatan, maka kita akan menjadi the spring of living water, menjadi sumber air. Dan Tuhan akan mengalirkan lewat hidup kita banyak perkara sampai hal yang unlimited. Ya. Saya juga pernah satu lagi. Saya tuh pernah doa sama Tuhan. Tuhan, kalau di matamu tuh gracia tuh apa sih? Gitu. Gracia itu menurut pandanganmu seperti apa? Tuhan juga pernah ngasih penglihatan kepada saya tentang gracia ini. Saya tuh lihat padang rumput yang luas banget. Ya. Dan rumputnya hijau. Ya. Lalu ada ada domba-domba yang lagi ngerumput di dalam. Ya, ngerumput di dalam padang rumput itu. Karena itu padang rumputnya memang ada kayak pembatasnya gitu. Tapi pembatasnya itu banyak yang terbuka sehingga domba-domba lain itu banyak yang masuk ke padang rumput ini dan ikut ngerumput di dalam. Ikut ngerumput, tapi suatu saat domba yang ngerumput yang datang itu keluar dari tempat ini. Ya, yang tinggal di dalam situ ada, tapi ada yang cuma masuk keluar, cuma numpang ngerumput. Nah Tuhan bilang menurut Tuhan, dalam pandangan Tuhan kita gracia itu seperti itu. Kita tidak ngomong kamu anggota gereja mana, kamu siapa, kamu dari mana, enggak. Pokoknya siapapun yang mau nikmatin radio suara Gracia, yang mau nyekolahin anak di sini, siapapun yang mau datang PW tiap pagi untuk merasakan hadirat Tuhan di sini, monggo, datanglah. Kita tidak pandang dari mana saudara datang, tapi saat saudara mau merumput, menikmati hadirat Tuhan, makan makanan rohani di tempat ini, silakan nikmatin, ya kan? Nah. Tuhan berkata itulah gracia dan Tuhan berkata kalau hidupmu seperti itu, saat engkau mau punya sikap itu enggak, untungnya apa buat saya? Ini perpuluhannya enggak masuk ke sini kan? Nah, kan banyak orang yang gitu ya saudara, ribet sama keanggotaan. Kenapa? Supaya jelas perpuluhannya berapa tiap bulan. Kalau perpuluhannya enggak masuk nanti telepon. Perpuluhan belum masuk, wah enggak sampai segitu sih. Cuman banyak orang yang care banget sama keanggotaan supaya tahu perpuluhannya berapa tiap bulan. Tapi di tempat ini ada nggak sih saudara yang dikejar-kejar kartu keanggotaan? Kamu dari gereja mana? Nggak ada. Karena apa? Tuhan ngomong tempat ini padang rumput yang luas. Siapapun domba yang rindu untuk merumput, monggo datang merumput. Tapi Tuhan ngomong tempat yang seperti ini tidak akan pernah kekurangan dan kekeringan. Karena apa? Sumbernya Tuhan sendiri. Karena kerinduan Tuhan itu untuk menyalurkan. Dan saya pengen adopsi cara pikir Tuhan terhadap tempat ini juga terhadap hidup kita semua. Ya, jadi kita itu berkatnya sama tempat ini. Amin. Bahwa berkat kita pun unlimited. Saat Tuhan pengen kita nyalurin apa, kita salurkan. Dan hidup kita pribadi demi pribadi pun akan menjadi sungai-sungai kecil. Ya, sungai-sungai kecil yang akan menyalurkan sampai tidak terbatas. Saya berdoa biar kita nangkep akan cara pikir Tuhan. Kita akan jadi seperti saluran yang terbuka buat Tuhan. Kita enggak menggali kolam yang bocor untuk diri kita sendiri. Tapi kita akan menjadi sungai yang mengalir sampai batas yang Tuhan inginkan. Amin. Saudara bicara tentang sumber mata air. Kita itu di kota Cirebon itu sangat luar biasa banget. Karena air yang dari di sini itu dari pusatnya di Cipanis. Itu airnya membual-bual dan tidak pernah berhenti dalam masa kekeringan maupun hujan. Itu tidak pernah berhenti. Suatu saat saya pernah pergi ke sana, saya bilang, ini kok bisa nyumber terus itu bagaimana ya? Karena punya sumber mata air yang sangat besar.
kita punya sumber mata air yang lebih besar dari semuanya itu, ya, nggak pernah kering, ya. Mata air yang tidak pernah kering, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita sudah bersyukur sekali dengan segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita semuanya di tempat ini. Jadi saya juga berdoa, ada seorang yang mengatakan begini, ini kalau di Gracia itu kan tidak pernah didata siapa yang datang, siapa yang tidak. Kalau aku mati nanti diurusin apa tidak? Saya bilang gini, loh, orang mati itu kan nggak perlu diurusin. Artinya gini, orang kalau udah mati nggak mikir sing ngurusin siapa, pokoknya ada yang ngurusin kan. Tapi kalau yang sudah mati kan nggak lihat bakal diurusin atau tidak. Oh, sudah masuk surga. Tapi saya katakan nggak usah khawatir, ya. Kamu di sini aja dikasih makan kok. Masa kamu mati nggak diperhatiin? Saya bilang, percayalah, Tuhan itu kalau engkau memang benar-benar masuk di dalam rencana Tuhan, di dalam sumber mata air yang benar, itu nggak pernah kekurangan, sampai mati pun diberkati Tuhan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saudara dan saya, ya. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Yang penting jadikan Tuhan sumbernya, ya. Dan tadi dikatakan sama Sofi, sumbernya itu kan dari Tuhan. Kamu menerima dengan cuma-cuma, biarlah kita juga memberi dengan cuma-cuma. Ada seorang kesaksian sama saya, dia minta itu yang kita dikasih, dibagiin tuh, yang buat selendang itu, ya, yang nanti bisa dipakai dibuat baju dan sebagainya. Dia ngomong, aku bayar berapa? Gitu. Lalu orang ini mengatakan, aku dapat dari Cirebon gratis kok. Jadi saya mau kasih kepada kamu gratis. Itu yang sebenarnya Tuhan mau. Jangan aku dapat dari Cirebon gratis, karena itu dikirim ke rumah saya akan dikirim ke rumah kamu pakai ongkos, ya. Jadi kamu mesti bayar. Nah, yang begitu itu pikirkan hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya. Tapi dia katakan, aku dapat dari Gracia gratis, jadi saya juga akan kirim ke kamu gratis. Sekalipun apa? Dia keluar ongkos. Waktu dia mau memberikan keluar ongkos, tapi dia merasakan Gracia juga keluar ongkos, aku udah ditagih kok. Saya juga mau keluar ongkos dan aku tidak mau nagih. Nah, sebenarnya Tuhan pun menginginkan dalam hidup saudara, beri kepada orang yang memang membutuhkan, ya. Karena saudara mendapatkan keselamatan itu gratis. Belajarlah kita membagikan keselamatan itu pada setiap orang, supaya kalau kita selamat, mereka juga mendapatkan keselamatannya dari Tuhan, ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Hari pertama di mana kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh mendengar akan firman-Mu. Engkau pusat dalam segala-galanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa apapun yang saat ini terjadi di negara kami. Tapi kami percaya Engkau akan tetap pegang kendali di dalam keluarga kami. Engkau akan tetap pegang kendali atas negara kami. Keadaan politik negara kami, keadaan perekonomian negara kami. Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Dan saat ini dimanapun kami berada, apapun yang saat ini kami alami, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan memegang kendali dalam hidup kami, supaya kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkaulah sumber dari segala-galanya. Kami mau menjadikan Engkau sebagai sumber dari segala-galanya Tuhan, sehingga kami akan tidak pernah kekurangan, karena kami dekat dengan sumber mata air itu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Kami dengar banyak masalah Tuhan, bahwa
masalah Omikron, masalah COVID, tetap masih banyak katanya di antara kami. Banyak sekali yang kena sakit, tapi satu perkara kami tahu, semua boleh terjadi, tapi Engkau akan membedakan kami. Oleh karena itu kami saat ini minta daya tahan tubuh Tuhan, sehingga virus apapun tidak berani mendekat kepada kami pun tidak berani. Karena ada vaksin yang sudah Kau berikan buat kami, yaitu vaksin dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, daya tahan tubuh ini yang berasal dari surga memasuki hidup kami, sehingga virus apapun tidak berani masuk, tidak berani mendekat, tidak berani menghancurkan tubuh kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami minta jiwa-jiwa Tuhan, biarlah tuayan jiwa-jiwa masuk dalam seluruh Indonesia, pulau-pulau di Indonesia, kelima benua. Kami minta anugerah-Mu turun, tetap lawatan-Mu terjadi, tetap lawatan-Mu terjadi. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih kasih-Mu luar biasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal dari Tuhan turun atas hidup kami, atas mata kami ya Tuhan, atas telinga kami, atas bibir mulut kami dan hati kami. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Semua yang jelek dalam hidup kami diputuskan dan dipatahkan. Bapak, ini tangan kami dan kaki kami olesi minyak Tuhan, karena kami percaya pengurapan membuat segala sesuatu menjadi berhasil. Pengurapan membuat segala sesuatu penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Oleh karena itu apapun yang kami kerjakan hari ini, kami pasti berhasil. Terima kasih untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.